Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyahada an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, fa'a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita tengah memasuki persiapan musim haji. Para petugas haji telah diberangkatkan ke Tanah Suci, dan mulai hari ini beberapa embarkasi di beberapa kota sudah mempersiapkan diri menerima kedatangan calon jamaah haji yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci. Bahkan unik, tapi ini adalah fakta, tidak sedikit para calon jamaah haji telah mempersiapkan oleh-oleh haji sebelum mereka berangkat ke Tanah Suci, yang pada saat nanti akan dibagi kepada keluarga dan sanak famili. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan puasa, sholat, zakat, haji memang panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak hanya sekedar panggilan. Keunikan ibadah haji paling tidak kita lihat pada 3 dimensi ibadah. Dalam ibadah haji itu, pertama ada yang kita namakan dengan ibadah maliyah, ibadah yang sifatnya memerlukan bekal, memerlukan keuangan untuk dapat kita jadikan sebagai ibadah haji kita, bekal kita selama ibadah haji, dan bekal untuk kita tinggalkan untuk sanak famili kita. Tidak semua mereka yang berbekal mungkin itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak semua juga orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki kecukupan bekal yang luar biasa. Bahkan ada yang pas-pasan barangkali sehingga bisa mengantarkan dia ke Tanah Suci. Itu unsur pertama. Unsur kedua yang membedakan mungkin dengan sholat, dengan puasa adalah ibadah haji itu ibadah jusmiyah atau jusmaniyah, ibadah fisik. Hari ini pemerintah Arab Saudi membatasi umur mereka yang dapat melaksanakan ibadah haji itu di bawah 65 tahun. Sebab tidak hanya dibutuhkan fisik yang sehat, tapi juga fisik yang kuat. Karena ibadah haji menuntut kita selain sehat dalam kita melaksanakan syarat, rukun, bahkan sunnah haji itu diperlukan kekuatan fisik. Apalagi kita orang Asia Tenggara
yang fisiknya cenderung lebih kecil daripada saudara-saudara kita dari Afrika Tengah, dari Afrika Utara, dari Eropa Barat, Eropa Timur, sampai kepada Amerika. Kadangkala kalau kita sedang sholat di Masjidil Haram itu, kepala kita hanya sampai kepada ketiak mereka, karena mereka lebih jangkung, lebih tinggi daripada kita. Kekuatan fisik yang mungkin tidak banyak diperlukan dalam ibadah sholat atau ibadah yang lain. Tapi ada satu unsur ibadah yang lain dalam haji, dan ini menentukan apakah haji kita dalam istilah kita makbul atau mardud. Banyak orang selama proses ibadah haji itu secara fisik yang sehat dan kuat, semua rukun dia laksanakan. Dari mulai kita masuk Masjidil Haram, setelah itu kita awali dengan tawaf kudum, kita tawaf di sela-sela jutaan umat manusia yang lain. Kemudian kita melaksanakan sa'i dengan juga dengan orang-orang yang lain dari berbagai negara dan sebagainya. Fisik kita kuat, tapi ternyata tidak hanya cukup di situ. Dalam haji, apa yang kita namakan dengan ibadah qalbiyah, ibadah hati. Ibadah hati, inilah uniknya haji. Ketika oleh Al-Quran kita diingatkan, tidak hanya ketika kita melaksanakan ibadah haji, proses kita melaksanakan, tapi 3 tahapan ibadah ini, mulai daripada persiapan, setelah itu proses kita melaksanakan ibadah haji ketika kita berada di tanah suci, yang ketiga luar biasa, setelah kita pulang melaksanakan ibadah haji, kita masih diingatkan. Ada 3 pesan yang terkandung dalam Al-Quran. Begitu kita mengawali ibadah haji, mungkin semenjak kita daftar ke bank mana kita mendaftarkan ibadah haji, Allah mengingatkan ayat yang tadi khatib bacakan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kita telah diingatkan ada kata penting di pembukaan ayat itu, yaitu lillahi ilal haji man istata'a ilaihi sabila. Sebab nuktatul intila atau starting point, kalau tidak dari lillah, sekuat apapun fisik kita melaksanakan haji, seluruhnya kita laksanakan rukun syarat, tapi kalau kita sudah salah memulai ibadah haji, bukan karena lillahi ta'ala, barangkali maaf karena status sosial, karena tetangganya sudah pernah haji sementara saya belum, atau mungkin dia bangga ketika melihat orang lain, atasannya, bawahannya, di belakang namanya sudah ada huruf H, haji fulan, hajjah fulanah misalnya. Dari awal Allah mengingatkan, wahai para jamaah haji, tidak ada jaminan kekuatan fisikmu, sehatnya fisikmu, kecukupan dana yang engkau berikan untuk pelaksanaan haji menghantarkan kamu kepada kemakburan haji. Dari awal Allah ingatkan. Tidak cukup di situ. Ketika kita datang ke tanah suci, kita mulai berangkat ke tanah suci, dan kita melihat kebesaran Ka'bah yang luar biasa. Allahumma laka ta'ziman wa tamjidan. Seluruh proses itu kita laksanakan selama ibadah haji. Lagi-lagi Allah ingatkan dengan kata yang sama, dan kata itu adalah wa atimmu al hajja wal umrata lillahi. Sempurnakan ibadah umrah kalian, sempurnakan ibadah haji kalian. Tapi ada titik di mana kalian harus menyempurnakan ibadah itu. Lagi-lagi Allah menegaskan wa atimmul hajja wal umrata lillah.
hati-hati tawaf kalian, hati-hati sa'i kalian, hati-hati berada di padang Arafah, hati-hati ketika berada di Musdalifah, ketika kita melintang jumrah. Benar yang ada di sini adalah lillahi ta'ala atau hanya sekedar melaksanakan syarat rukun? Allah ingatkan kepada para peziarah atau mereka yang sedang menunaikan ibadah haji. Awalnya diingatkan dengan lillah. Begitu proses kita melaksanakan haji, kita diingatkan lillah. Terakhir Allah ingatkan, selesai semua kita laksanakan ibadah haji, Allah ingatkan dengan kata yang sama. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha. Wahai para hambaku yang telah menyelesaikan rukun haji, wajib haji, syarat haji, sunat haji, kalian akan kembali kepada tanah air kalian masing-masing. Tapi satu, jangan sampai kalian lupa, fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra. Ingatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebenarnya pelajaran haji yang paling penting bagi kita. Pulang kita ke tanah air, ke tempat kita, apa pesan yang paling mahal dan berharga dari haji? Pesan itu adalah apapun profesi kita, pegawaiikah kita, pendidikkah kita, manajerkah kita, atau petanikah kita, Allah ingatkan 3 tahapan tadi. Kamu jadi petani, mulailah dengan lillah. Begitu kamu datang ke sawah, datang ke kebun, ini adalah anugerah Allah yang paling besar. Ingat, lakukan semua proses perkebunan dan pertanian lillah seperti ingat yang haji tadi. Pulang kamu dari kebun, pulang kamu dari tani, fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum. Ini pesan haji yang paling penting. Kalau tidak, maka apa yang menjadi guyonan di masyarakat? Haji, tapi tetap melacur. Haji, terus korupsi. Haji, kapal, kaya tapi pelit. Haji, tidak peduli kepada tetangga. Haji, gonta-ganti pasangan. Apa sebab? Betul dia berangkat haji, kekayaannya berlimpah. Hajinya haji plus, bisa jadi 185 juta, atau sampai deadline kita akan haji 300 juta. Atau dia haji, fisiknya sehat dan kuat, tapi ada yang hilang dari mutiara haji, dari jiwanya, dari hatinya. Dia lakukan seluruh itu, prosesnya bukan karena lillah. Awalnya dia lakukan seluruh mata rantai ibadah haji bukan karena lillah. Pulang dia di tanah suci, dia tidak mendapatkan apa-apa karena nilai haji dia lupakan. Padahal Allah menegaskan, fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum. Maka ayat ini dilanjutkan. Kalau kita istilahnya, kalau benar 3 aspek tadi kita lakukan, maka itulah yang kita sandangkan. Bukan nama haji di belakang nama kita. Yang kita sandang adalah Al-Hajjul Mabrur. Kalau memang haji kita diterima oleh Allah, dan yang kita sandang karena kita salah memulai, salah proses, salah mengakhiri proses haji kita, bukan haji yang kita sandang, namanya adalah Al-Mabrur. Maka dibagi 2, Al-Hajjul Mabrur dengan Al-Hajjul Mabrur. Terusan ayat ini, apa yang diperboleh oleh Al-Hajjul Mabrur? Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Itulah ciri haji mabrur. Allah persembahkan kebaikan di dunia bagi dia, tapi maaf kata Allah, kamu tidak akan pernah memiliki rekening dan deposito di akhirat.
kamu tidak akan dapat bagian apa-apa. Harta aku berikan kepadamu, istri yang cantik aku berikan kepadamu, jabatan kamu terus meningkat sampai menteri, sampai presiden, atau sampai perdana menteri, kamu sampai jenderal. Kalau kamu seorang pendidik, seorang guru, kamu sampai profesor. Tapi maaf, kamu tidak akan memperoleh benefit profesor kamu, guru besar kamu. Wa ma lahu fil akhirat min khalaq. Sementara mereka yang tadinya diawali dengan lillah, diproses dengan lillah, pulang dari tanah suci fadkurullah, apa diberikan Allah? Wa minhum yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia diberi kebaikan, di akhirat diberi kebaikan, dan mereka dijauhkan dari siksa api neraka. Bukan simbol topi haji, bukan simbol lain dari haji, gamis haji, korma haji, kemudian yang lain juga haji. Bukan itu keberkahan haji. Adakah perubahan perilaku kita begitu kita pulang dari haji? Seluruh ibadah kita awali dengan lillah, kita proses dengan lillah, dan kita akhiri seluruh mata rantai ibadah kita sampai kita dicabut nyawa kita oleh Allah. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah sebabnya kita sering mengatakan, saya ingin menyempurnakan Islam saya dengan melaksanakan ibadah haji. Sempurnalah keislaman kita sampai kita katakan, Allah atina fid dunya hasanah, di dunia diberi kebaikan, wa fil akhirati hasanah, di akhirat diberi kebaikan. Luar biasa apa yang kita harapkan. Wa qina adzabannar, kita terhindar dari api neraka dunia, bahkan sampai nanti api neraka akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalani wa minhu tilawatah innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah hamdan mubarakan fihi والشهادة أن لا إله إلا الله رب عزته وأن محمدا أحب أنبيائه ومرسليه والصلاة والسلام على محمد نبيه وعلى آله وصحبه إلى يوم معاده. فقال تعالى في كتاب الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك أنت الرؤوف الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة حبيبك بالمدينة المنورة في صحة وعافية وسلام ولطف وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة